Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sudah memasuki tema yang kelima, yaitu wirausaha. Subtema yang pertama, kerja keras berbuah kesuksesan. Kita akan membahas pembelajaran 1. Tahukah kalian bahwa Indonesia memiliki peranan dan posisi penting dalam perekonomian negara-negara ASEAN? Tentu kalian masih ingat bahwa banyak kerjasama yang dilakukan antar negara di lingkup ASEAN. Salah satu tujuan dibentuknya ASEAN adalah untuk memajukan dan mempercepat pertumbuhan kegiatan ekonomi wilayah ASEAN. Untuk mewujudkan hal itu, negara-negara ASEAN melakukan kerjasama dalam bidang ekonomi. Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN mempunyai potensi masing-masing, mulai dari sumber daya alamnya hingga sumber daya manusianya. Beberapa bentuk kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN antara lain melakukan promosi-promosi dalam bidang pariwisata dan perdagangan, menyediakan cadangan pangan, menyelenggarakan proyek industri, dan membuat kawasan perdagangan bebas atau ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Sementara peran dan posisi penting Indonesia dalam perekonomian ASEAN antara lain: yang pertama, Indonesia sebagai pendiri organisasi AFTA. Selain sebagai negara pendiri organisasi ASEAN, Indonesia juga salah satu pendiri organisasi AFTA. ASEAN Free Trade Area atau AFTA merupakan bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. Kerjasama tersebut berupa pengelolaan produk-produk lokal yang ada di negara-negara ASEAN. Bagi Indonesia, kerjasama tersebut dapat meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi pengangguran. Peran dan posisi Indonesia yang kedua, yaitu sebagai penyelenggara pertemuan tingkat menteri bidang ekonomi. Yang ketiga, berperan dalam kegiatan ekspor-impor antar negara-negara ASEAN. Yang keempat, Indonesia turut menjadi negara yang ikut serta dalam perdagangan bilateral dengan negara lain. Perdagangan bilateral adalah perdagangan yang dilakukan oleh dua negara. Pernahkah kalian melihat magnet di sekitarmu? Mungkin di antara kalian pernah melihat hiasan yang terbuat dari magnet yang bisa ditempel pada permukaan yang terbuat dari besi, misalnya ditempel di pintu lemari es. Magnet adalah jenis batuan yang memiliki kemampuan bisa menarik benda-benda tertentu. Magnet diartikan sebagai bahan yang bisa menarik logam besi. Kata magnet sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu magnetis litos. Kata itu memiliki arti batu magnesian. Magnesian atau Magnesia adalah sebuah kota di wilayah Yunani. Sekarang kota ini berubah namanya menjadi Manisia yang terletak di wilayah Turki. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, orang Yunani yang hidup di Magnesia menemukan batu yang istimewa. Batu tersebut dapat menarik benda-benda yang mengandung logam. Ketika batu itu digantung, batu tersebut berputar. Salah satu ujungnya selalu menunjuk ke arah utara. Saat ini banyak teknologi yang menggunakan magnet. Misalnya pengeras suara, layar TV, jarum kompas, maupun pintu kulkas. Jenis-jenis magnet berdasarkan asalnya dibagi menjadi dua, yaitu magnet alami dan magnet buatan. Magnet alami adalah magnet yang terbentuk oleh alam tanpa ada campur tangan manusia. Magnet jenis ini adalah magnet yang ditemukan oleh penduduk Magnesia di zaman dahulu. Biasanya magnet alami ini berupa batu-batuan. Sementara magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat oleh manusia. Hal ini dilakukan seiring meningkatnya kebutuhan magnet. Karena buatan, magnet ini memiliki bentuk yang bermacam-macam. Misalnya magnet batang, magnet silinder, magnet jarum, magnet ladam atau tapal kuda, dan juga magnet lingkaran.
Semua magnet mempunyai ciri-ciri tertentu. Setiap magnet memiliki dua tempat yang gaya magnetnya sangat kuat. Daerah ini disebut kutub magnet. Ada dua kutub magnet, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Sering kita menjumpai magnet yang bertuliskan N dan S. N merupakan kutub utara magnet, yaitu singkatan dari North yang artinya utara. Sedangkan S adalah kutub selatan, singkatan dari South yang artinya selatan. Baiklah anak-anak, itu saja materi kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.